Tahun 1914, ketika Perang Dunia Pertama tengah berdentum dan berkecamuk, langit dan angkasa masih sunyi dari raungan dan desingan jet tempur. Di angkasa yang suram pada masa itu, duel udara sepenuhnya mengandalkan pesawat-pesawat propeller. Baling-baling di hidungnya, mesin piston yang berdengung kasar, hanya mampu melesat pada kecepatan 120 hingga 200 km per jam. Pertempuran berlangsung sangat dekat, begitu dekat hingga pilot bisa melihat wajah musuhnya tanpa bantuan radar. Senjatanya pun sederhana, machine gun yang memuntahkan rentetan peluru, cannon atau meriam kecil, dan sesekali bom yang dijatuhkan langsung dari ketinggian tanpa panduan apapun. Tidak ada rudal, tidak ada roket, tidak ada radar. Yang ada hanyalah badan pesawat yang terbuat dari kayu, serta keberanian pilot yang menjadi satu-satunya penentu hidup atau mati. Inggris menerbangkan Sopwith Camel, pesawat tempur yang punya kecepatan 185 km per jam, dan berhasil menghancurkan dan menembak jatuh sebanyak 1.200 pesawat milik Jerman, rekor tertinggi selama masa Perang Dunia Pertama. Sedangkan Prancis mengandalkan Nieuport 17, pesawat yang menjadi favorit dan rebutan para pilot karena mesinnya terkenal galak dan bandel. Albatros D3 merupakan pesawat andalan Jerman yang diproduksi sebanyak 1.866 unit dan digunakan oleh para pilot Austria-Hungaria pada peristiwa Bloody April, suatu peristiwa di mana Inggris kehilangan 245 pesawat hanya dalam 1 bulan dan lebih 200 pilot profesional Inggris tewas dan mengalami luka berat. Karena jumlah korban Inggris sangat tinggi dan terjadi dalam waktu singkat, bulan April di tahun 1917 itu diberi nama Bloody April. Adapun Amerika Serikat yang terlambat dan baru masuk perang pada tahun 1917, belum punya pesawat tempur yang layak perang, sehingga mereka nebeng pesawat SPAD S-13 yang paling ganas milik Prancis. Sementara itu, Kekaisaran Rusia sebelum Uni Soviet lahir bertempur di pihak sekutu bersama Inggris, Prancis, dan kemudian Amerika memakai pesawat impor yang juga buatan Prancis. Seluruh pesawat propeller itu, entah Sopwith Camel, Nieuport 17, Albatros D3, atau SPAD S-13, punya satu kesamaan. Badannya terbuat dari kayu dan kain, bukan logam besi. Jadi bayangkan, para pilot terbang di langit sambil duduk di atas pesawat yang kalau kena angin kencang, terdengar kretek-kretek seperti kursi goyang tua di ruang tamu nenek. 4 tahun berlalu, tahun 1918 datang sebagai penanda bahwa Perang Dunia Pertama akhirnya selesai dan mereda. Kemajuan teknologi pesawat pun melambat secara tiba-tiba. Bukan karena para insinyur kehabisan ide, tetapi karena dunia sudah terlalu lelah membayar darah dan kehancuran. Bagaimana tidak, 22 juta orang tewas dan 23 juta lainnya cacat, cedera, dan terluka. Kota-kota di Prancis Utara hancur seperti tanah yang dicabik. Industri lumpuh, pemerintah bangkrut. Inggris tertatih-tatih oleh utang. Prancis kehilangan generasi muda. Jerman roboh tercekik oleh reparasi Traktat Versailles, alias dipaksa bayar kerusakan perang yang nilainya bukan lagi jutaan tapi setara ratusan miliar dolar. Tentara veteran yang pulang dengan luka fisik dan trauma menuntut tunjangan, sedangkan negara-negara kehabisan pemasukan untuk membayarnya. Kekaisaran Rusia juga tak ketinggalan, runtuh total, terjerumus ke dalam revolusi dan perang saudara. Pemerintahnya tumbang, pabrik berhenti, dan jutaan rakyat sibuk bertahan hidup. Uni Soviet bahkan belum berdiri, sehingga Kekaisaran Rusia tidak punya negara stabil yang bisa mengurus riset pesawat, apalagi mengembangkan pesawat teknologi baru. Dalam keadaan secapek itu, perkembangan teknologi pesawat merosot karena kenyataan pahit.
bahwa tidak ada dana untuk melanjutkan pengembangan pesawat tempur apapun. Sebaliknya, tahun 1920-an adalah masa lahirnya pesawat penumpang, bukan pesawat untuk perang. Pesawat penumpang kala itu masih jauh dari bayangan kita hari ini. Bukan seperti raksasa terbang seperti Boeing atau Airbus yang bisa membawa ratusan orang dari bandara. Pesawat penumpang kala itu punya kapasitas yang kecil, hanya 4-12 penumpang. Kabinnya sempit, tanpa pendingin udara, kebisingan mesinnya bisa membuat telinga berdenging-denging selama berjam-jam. Tidak ada pramugari, tidak ada layanan apapun. Penumpang duduk di kursi tipis yang biasanya hanya dilapisi kain. Jendela kecil, getaran kuat, dan penerbangan sangat bergantung pada cuaca, karena navigasi masih mengandalkan peta kertas, kompas, dan perkiraan arah angin. Kecepatan pun rendah, hanya 150 hingga 200 km per jam. Di Jerman muncul Junkers F-13, pesawat penumpang pertama di dunia yang seluruh bodinya terbuat dari logam. Kapasitasnya hanya 4 penumpang, tetapi desainnya dianggap sudah revolusioner pada masa itu. Junkers F-13 terbang di Eropa, Rusia, dan Timur Tengah, bahkan digunakan untuk layanan pos udara antar benua. Perancis di sisi lain mengembangkan pesawat penumpang bernama Farman F-60 Goliath, dirancang sebagai pembom pada Perang Dunia I. Namun karena perang selesai dan anggaran militer habis, pesawat tersebut diubah menjadi pesawat penumpang. Kapasitasnya hanya 12-14 orang. Kabinnya berisik dan kasar, tetapi lumayan untuk terbang di rute-rute sekitar Eropa. Italia mencoba membangun pesawat yang lumayan besar, bernama Caproni CA-48. Kapasitasnya bisa mencapai 23 orang, tetapi jarang terisi penuh, karena kala itu masih sedikit orang yang berani mencoba terbang. Dengan rangka yang sebagian besar dari kayu dan kain, getaran pesawat sering membuat penumpang khawatir setiap kali diterpa angin kencang. Belanda menyusul lewat Fokker F-7, kapasitasnya 10 penumpang. Dengan kabin sempit dan panas, suara mesin memekakkan telinga, dan bau bensin sering masuk ke dalam kabin. Banyak penumpang turun dari pesawat sambil memijat kepalanya, karena getarannya yang kuat masih berdeging dan tersisa. Di Kekaisaran Rusia, sekali lagi sebelum Soviet lahir, keadaannya jauh lebih berat. Karena kekaisaran runtuh pada tahun 1917 digantikan pemerintahan Bolshevik, menyebabkan industri penerbangan ikut hancur. Oleh sebab itu, Rusia nebeng pesawat buatan Perancis dan Jerman. Itu pun hanya untuk rute-rute pengiriman pos atau angkutan ringan saja. Belum lagi, kondisi geografis di wilayah Rusia membuat penerbangan banyak sekali resiko. Landasan seadanya, cuaca dingin yang sangat ekstrim, dan angin kencang di stepa membuat penumpang kerap merasa seperti sedang menaiki perahu kayu yang terbang di langit. Di Asia, Jepang juga masih mengandalkan teknologi impor dari Jerman. Pesawat seperti Nakajima Type 5 hanya bisa membawa 4-6 orang. Rutenya masih langka dan biasanya hanya dinaiki oleh pejabat penting atau pengiriman pos udara. Kondisi bandara pun sederhana, hanya berupa lapangan rumput yang diratakan. China saat itu masih terpecah oleh perang antar kubu. Pesawatnya masih impor, jadwal sering molor atau batal total, karena pertempuran antar kelompok bersenjata di sana bisa meletus kapan saja. Banyak bandara bahkan bukan bandara sungguhan, hanya lapangan tanah keras tanpa fasilitas apapun. Terbang di China pada tahun 1920-an bukanlah perjalanan, tetapi pertaruhan antara hidup atau mati. Tahun 1929, bursa saham Amerika meledak seperti balon raksasa ditusuk jarum. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Wall Street Crash, dan inilah pembuka era kelam bernama Great Depression atau Depresi Besar.
Kala itu, puluhan juta orang kehilangan pekerjaan dan tabungan mereka lenyap begitu saja. Pabrik-pabrik tutup, bank-bank bangkrut, dan kemiskinan merajalela di berbagai kota maupun desa. Para nasabah berbaris panjang, berebut menarik uang yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Produksi industri kemudian berhenti karena tidak ada modal untuk membeli bahan baku. Keluarga-keluarga harus berjuang hanya untuk mendapatkan makanan, dan anak-anak terpaksa berhenti sekolah semata-mata untuk membantu orang tua mereka. Masalahnya, setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa hidup dari hutang dan pinjaman dari Amerika. Jerman memakai uang itu untuk membayar reparasi perang kepada Inggris dan Perancis. Inggris memakai uang itu untuk membayar utang. Perancis memakai pinjaman Amerika untuk membangun ulang kota dan industrinya. Oleh karena itu, begitu bank-bank Amerika menarik semua kreditnya, rantai itu putus seketika. Jerman langsung tersungkur, Inggris masuk masa resesi, Perancis terpukul, Kanada kehilangan pembeli gandumnya, Australia kehilangan pasar wolnya, bahkan Uni Soviet yang ekonominya tertutup ikut bergetar karena harga komoditas dunia jatuh dan perdagangan internasional mulai kaku dan membeku. Belum selesai peristiwa Great Depression ini, datanglah pukulan berikutnya. Tahun 1930, Amerika menaikkan tarif impor melalui kebijakan bernama Smoot-Hawley Tariff. Praktis, hampir semua mitra dagang Washington dihantam oleh tarif tersebut. Maka, negara-negara yang terdampak itu juga membalas dengan tarif, sehingga terjadilah perang tarif besar-besaran, menyebabkan ekspor dunia anjlok dan jutaan perusahaan kehilangan pasar. Nah, dalam kekacauan inilah ketika ekonomi dunia sedang sekarat, Jerman menjadi pasien paling kritis, menjadi negara paling rapuh di seluruh Eropa. Melalui perjanjian Versailles, negara itu dipaksa membayar kerugian perang sebesar ratusan miliar dolar yang menghancurkan ekonomi mereka. Setiap tahun, Berlin harus kirimkan uang, emas, dan barang-barang industri ke Inggris dan Prancis sebagai denda atas Perang Dunia I. Industri Jerman tercekik. Nilai mata uangnya pernah jatuh sampai uang selembar pun saking tidak berharganya digunakan untuk menyalakan tungku. Rantai pembayaran macet total. Pabrik-pabrik Jerman berhenti. Pengangguran meledak mencapai jutaan orang. Toko-toko tutup. Rakyat berdiri dalam antrian panjang hanya untuk sepotong roti. Yang lebih berbahaya bukan hanya krisis ekonominya, tapi rasa malu nasional yang mendidih. Rasa malu dan marah menumpuk dalam dada bangsa itu. Malu karena kalah perang, marah karena dipaksa membayar biaya kehancuran yang tidak sanggup mereka tanggung. Di titik itulah muncul seorang pemimpin bengis sekaligus orator handal, Adolf Hitler. Ia menawarkan 3 hal kepada rakyatnya: kebangkitan, balas dendam, dan kembalinya harga diri bangsa. Ia berjanji akan merobek-robek perjanjian Versailles, menghapus utang, menghidupkan pabrik dan industri, serta mengembalikan kejayaan bangsa Arya. Tahun 1939, Jerman menyerbu Polandia, memicu awal Perang Dunia II di mana Blitzkrieg atau serangan kilat menghancurkan pertahanan Polandia hanya dalam beberapa minggu. Tidak lama kemudian, Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis jatuh satu persatu. Inggris dan kemudian Uni Soviet terlibat penuh dalam pertempuran, sedangkan Amerika Serikat tetap netral hingga serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tahun 1941 memaksanya masuk perang. Angkatan Udara Jerman
menebar teror menggunakan pesawat tempur bermesin piston seperti Messerschmitt Bf 109. Inggris mempertahankan langitnya dengan pesawat Spitfire dan Hurricane, dua pesawat baling-baling yang menjadi ikon pertahanan udara mereka. Uni Soviet mengerahkan I-16, yaitu salah satu pesawat baling-baling tercanggih pada awal perang, dan kemudian Yak-1, sebuah pesawat yang menjadi pertahanan mereka dalam menghadapi invasi Jerman. Di Samudra Pasifik, Jepang dan Amerika beradu sengit melalui pesawat tangguh seperti A-6M Zero buatan Jepang dan P-38 Lightning milik Amerika Serikat yang sama-sama masih menggunakan mesin piston dan baling-baling. Dan di tengah pertempuran itu, Jerman Nazi yang semula percaya diri dengan pesawat Messerschmitt Df-109 dan Focke-Wulf Fw-190 mulai merasakan tekanan saat sekutu membanjiri medan perang dengan pesawat baling-baling yang semakin sulit dikalahkan. Para insinyur Jerman yang dipimpin oleh sosok visioner bernama Hans von Ohain akhirnya mulai mengutak-atik mesin yang bekerja bukan dengan putaran baling-baling tetapi dengan hembusan gas panas alias jet. Maka di tahun 1939, pesawat bernama Heinkel He-178 menjadi pesawat tempur generasi pertama di dunia yang terbang menggunakan tenaga jet murni, meski prestasinya masih seperti mobil balap yang mogok di lampu merah, yang artinya cepat dalam teori tapi boros bahan bakar. Butuh 4 tahun sebelum teknologi ini benar-benar matang, hingga akhirnya jet tempur bernama Messerschmitt Me-262 Schwalbe mulai mengudara secara operasional pada tahun 1944. Dengan kecepatan 870 km per jam, jet tempur Messerschmitt Me-262 karya Jerman mampu melibas Spitfire seperti kucing mengejar tikus. Namun, Adolf Hitler yang gegabah sempat memaksa pesawat ini dimodifikasi jadi pesawat bomber saja. Akibatnya, jet andalan Jerman ini baru masuk pertempuran pada tahun 1944 ketika Perang Dunia II hampir berakhir. Hanya segelintir pilot Jerman yang sempat merasakan kehebatannya, seperti Letnan Jenderal Adolf Galland yang pernah berkata, "Jika kami punya 1000 Me-262 pada 1943, sejarah akan berbeda." Di Uni Soviet, sang diktator Joseph Stalin marah besar ketika tahu Jerman sudah punya jet. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyita semua teknologi Jerman yang bisa ditemukan. Tahun 1945, tim insinyur Soviet menemukan pabrik Messerschmitt yang ditinggalkan di Republik Ceko. Mereka membongkar pesawat Messerschmitt Me-262 lalu menjiplaknya menjadi pesawat tempur bernama MiG-9 dan Yak-15. Hasilnya, jet-jet pertama Rusia ini sering jatuh karena desainnya asal-asalan. Yak-15 bahkan dibuat dari badan pesawat baling-baling Yak-3 yang dipasangi mesin jet bekas. Tapi Stalin tak peduli. Baginya yang penting Uni Soviet punya jet, sekalipun hanya untuk pamer kekuatan. Sementara itu, di Inggris, seorang pilot bernama Frank Whittle juga berjuang meyakinkan atasannya bahwa jet tempur bukan sekedar mimpi. Tahun 1930-an, idenya dianggap mustahil. "Kau seperti anak kecil yang ingin membangun roket dari kardus," ejek seorang jenderal. Tapi Frank Whittle tak menyerah. Ia merakit mesin jet pertamanya di gudang tua dekat London. Maka, tahun 1941, jet tempur bernama Gloster E-2839 berhasil terbang perdana. Suaranya mirip mesin penyedot debu raksasa, tapi ia membuktikan bahwa jet bisa dikendalikan.
Tak lama setelah itu, jet tempur milik Inggris yang pertama bernama Gloster Meteor akhirnya lahir. Jet tempur Gloster Meteor tergolong sangat stabil, mudah diproduksi, dan efektif melawan rudal-rudal V1 yang kerap menghantam London pada tahun 1944. Pada intinya, jet-jet generasi pertama ini masih jauh dari sempurna. Mesinnya boros, sering overheat, dan rentan meledak. Jarak tempuhnya pendek. Messerschmitt Me-262 hanya bisa terbang 1 jam sebelum kehabisan bahan bakar. Para pilot harus dilatih ulang karena jet punya reaksi berbeda dari pesawat baling-baling. Menerbangkan jet itu seperti mengemudikan sepeda motor di atas es, menurut seorang pilot Inggris. Tapi, di balik kekurangan itu, semua negara itu telah membuka pintu ke era baru, di mana jet-jet ini menjadi bintang pameran udara. Rakyat jelata berdecak kagum melihat kecepatannya, sementara insinyur dari seluruh dunia bereksperimen untuk menyempurnakannya. Jika jet generasi pertama lahir dari keputusasaan Perang Dunia Kedua, maka generasi keduanya adalah anak kandung Perang Dingin. Pada dekade 1950-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba menciptakan pesawat yang tak hanya terbang cepat, tapi bisa mengalahkan kecepatan suara, sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Bayangkan, mengalahkan kecepatan suara, dan jika pesawat bisa mengalahkannya, maka getaran akan mengoyak sayapnya. Ini sesuatu yang benar-benar mustahil. Tapi, bagaimanapun, di tahun 1947, Chuck Yeager, seorang pilot uji Amerika, berhasil menembusnya dengan pesawat roket bernama Bell X-1. Awan putih pecah seperti gelas, katanya sambil tertawa. Namun jangan salah, X-1 bukan pesawat tempur. Justru butuh 7 tahun lagi sebelum teknologi itu bisa dipakai untuk berperang dan bertempur. Tahun 1954, Amerika Serikat meluncurkan F-100 Super Sabre, jet tempur yang benar-benar supersonik. Dibuat oleh tim legendaris bernama Lockheed Skunk Works di bawah pimpinan Kelly Johnson, seorang insinyur yang suka bekerja sambil mendengarkan musik klasik. Pesawat jet F-100 dirancang untuk melaju 1.300 km per jam. Masalahnya, mesin afterburner-nya, yaitu sebuah sistem menyemprotkan bahan bakar ekstra ke knalpot untuk dorongan ekstra, boros sekali. Bahan bakar bahkan habis sebelum pesawat tiba di garis musuh. Desainnya yang revolusioner juga berbahaya. 25% F-100 yang diproduksi jatuh karena kecelakaan. Pilot menjulukinya pesawat kematian. Di seberang samudra, Uni Soviet tak mau kalah. Mereka meluncurkan jet tempur bernama MiG-19 Farmer pada tahun 1955. Jet ini lebih kecil dan lincah dengan sayap melengkung yang membuatnya gesit di udara. Tapi mesin gandanya sering overheat. Mereka seperti memasang 2 kompor di belakang pesawat. MiG-19 pertama kali unjuk gigi saat krisis Suez tahun 1956 ketika Mesir menggunakannya melawan jet Inggris dan Perancis. Meski kalah jumlah, MiG-19 berhasil menembak jatuh beberapa pesawat lawan. Bukti bahwa rudal udara ke udara kini menggantikan senapan mesin. Bagaimanapun, semua jet generasi kedua belum begitu canggih jika dilihat menggunakan kacamata zaman sekarang. Banyak desain terburu-buru karena tekanan perang dingin. F-101 Voodoo milik Amerika gagal sebagai pembom karena terlalu lambat. MiG-19 Soviet sering kehabisan bahan bakar di tengah misi. Bahkan F-104 yang legendaris harus ditambah spin chute, alias parasut kecil di ekor untuk mencegahnya berputar tak terkendali. Tapi,
Dari kesalahan itulah nantinya akan lahir jet tempur generasi ketiga seperti F-4 Phantom milik Amerika dan MiG-21 milik Soviet. Jet generasi ketiga lahir, bukan sekedar lebih cepat atau lebih lincah, tapi lebih pintar. Amerika Serikat memulainya dengan McDonnell Douglas F-4 Phantom II, pesawat jet yang desainnya mirip mobil truk terbang, besar, berotot, dengan 2 mesin yang menggeram seperti harimau kelaparan. F-4 ini debut pada tahun 1960, tapi baru diuji coba sesungguhnya di Vietnam. Awalnya, ia dipersenjatai hanya dengan rudal, 4 buah rudal AIM-7 Sparrow dan 4 buah rudal AIM-9 Sidewinder. Sayangnya, di medan perang, rudal sering macet atau salah sasaran. Dalam satu pertempuran di tahun 1967, pilot Amerika menembakkan 50 rudal hanya untuk menjatuhkan 1 buah jet tempur MiG-17 milik Soviet. Para pilot Amerika pun pulang dengan perut kosong dan gudang senjata kosong. Tapi ini belum selesai, karena di balik layar, Perang Dingin telah melahirkan kolaborasi tak terduga. Inggris dan Jerman mengembangkan pesawat bernama Tornado, jet tempur sayap lipat yang bisa terbang rendah menghindari radar musuh. Sementara itu, Uni Soviet merespon dengan MiG-23 Fluger, jet generasi ketiga mereka dengan sayap variable sweep, alias bisa diubah posisinya. Di darat, sayapnya terbuka lebar untuk lepas dandas. Di udara, sayapnya menutup seperti elang menyambar mangsa. Tapi, teknologi Soviet itu mahal, sistem hidroliknya sering bocor, dan pilot harus dilatih khusus ketika kehilangan daya angkat. MiG-23 baru benar-benar diuji di Perang Yom Kippur tahun 1973, ketika Mesir dan Suriah menggunakannya untuk melawan Israel. Sayangnya, pilot Arab kurang terlatih. Banyak MiG-23 jatuh bukan karena tembakan musuh, tapi karena kesalahan manuver sendiri. Di Perancis, diciptakanlah jet tempur generasi ketiga bernama Mirage F1, pesawat yang disebut gagah kecil karena ekornya yang bercabang 2. Berbeda dengan jet Amerika yang boros, Mirage F1 dirancang untuk terbang jarak jauh dengan bahan bakar yang tidak boros. Perancis tak punya anggaran besar seperti Amerika, jadi Perancis harus cerdas. Bahkan saking cerdasnya, jet tempur milik Prancis ini menjadi andalan Afrika Selatan dalam perang perbatasan Angola, di mana pilot-pilot kulit putih yang terlatih di Eropa menggunakan Mirage F1 untuk menjatuhkan MiG-23 milik Soviet yang dikemudikan oleh tentara Kuba. Jet generasi ketiga pertama kali menggunakan radar pulse Doppler yang bisa membedakan target dari latar belakang daratan. Sebuah terobosan setelah Vietnam di mana rudal sering gagal karena radar tak bisa melihat pesawat musuh di atas gunung. Maka, F-4 Phantom versi terbaru dilengkapi radar bernama AN-APQ-120, yaitu radar sebesar lemari kecil yang butuh pendingin khusus. Tak mau kalah, Soviet mengembangkan MiG-25 Foxbat, jet tempur super cepat dengan kecepatan Mach 3, dengan radar besar yang bisa mendeteksi pesawat B-52 milik Amerika dari jarak 100 km. MiG-25 karya Soviet ini menjadi momok bagi intelijen Barat, hingga akhirnya Viktor Belenko, pilot Soviet, membelot ke Jepang pada tahun 1976, sehingga kemudian membuka rahasia bahwa pesawat ini sebenarnya adalah emas berlapis timah. Perang Yom Kippur 1973 menjadi ajang uji sesungguhnya. Israel, yang sebelumnya percaya diri dengan Mirage 3, kewalahan menghadapi rudal darat Soviet yang dioperasikan Mesir. Dalam 48 jam pertama, 40 jet Israel jatuh. F-111 Aardvark milik Amerika yang dipuji sebagai pesawat serbabisa justru gagal total di Vietnam karena bobotnya terlalu berat untuk manuver udara. Jet ini akhirnya dipindahkan ke peran sebagai pesawat bomber. Sementara, MiG-23 Soviet sering disebut jerawat di langit oleh pilot Jerman Timur karena kecenderungannya jatuh saat cuaca buruk. Di balik kacat itu,
generasi ketiga meletakkan fondasi untuk masa depan. John Boyd, insinyur Amerika yang eksentrik, mengembangkan teori bernama energy maneuverability, sebuah teori yang menghitung kinerja pesawat menggunakan teori matematika. Teori ini melahirkan F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon, pesawat tempur generasi keempat. Amerika Serikat memulai dengan jet tempur generasi keempat bernama McDonnell Douglas F-15 Eagle, dirancang sebagai pembunuh MiG milik Rusia, dengan radar sebesar pemanggang roti dan mesin kembar yang menggeram 25.000 pon dorongan. Ini seperti bukan pesawat, tapi lebih mirip senapan mesin terbang. John Boyd, mantan pilot Amerika yang dijuluki 40 detik Boyd karena kemampuannya menang dalam simulasi udara kurang dari semenit, memaksa para insinyur mengurangi bobot F-15 hingga 4.000 pon. Hasilnya, pesawat yang bisa mendaki vertikal seperti roket. Tapi F-15 dianggap terlalu mahal untuk diproduksi massal. Maka, lahirlah F-16 Fighting Falcon, pesawat kecil yang dirancang oleh Harry Hilleker, insinyur General Dynamics, yang bermimpi menciptakan jet yang bisa dikendarai seperti motor sport. Dengan sayap melengkung ala engang dan fly-by-wire, yaitu sistem kemudi elektronik pertama di jet tempur, F-16 memungkinkan pilot menarik tuas kontrol hingga 9G tanpa takut pesawat patah. Uni Soviet tak tinggal diam. Di balik tembok rahasia di Zhukovsky, Biro Desain Mikoyan dan perusahaan Sukhoi berlomba-lomba menyaingi Amerika. Maka jet tempur generasi keempat bernama Mikoyan 29 Fulcrum hadir sebagai lawan untuk F-16. Lincah, murah, dan bisa lepas dandas dari landasan pendek, cocok untuk pangkalan darurat di Eropa Timur. Tapi bahan bakarnya cepat habis. Bahkan, Soviet menjulukinya sebagai jet 30 menit. Maka, sebagai gantinya, jet tempur Sukhoi Su-27 Flanker pun dirancang untuk mengalahkan F-15 milik Amerika. Dengan sayap selebar 14 meter dan mesin kembar, Su-27 bisa terbang 3.500 km tanpa isi ulang, 2 kali jarak tempuh F-15. Yang membuat Barat tercengang adalah manuver bernama Pugachev's Cobra yang terjadi pada tahun 1989, di mana pilot Rusia bernama Viktor Pugachev menarik hidung pesawat Su-27 hingga 120 derajat, seakan berhenti di udara, lalu melesat lagi. Dulu, kami pikir itu trik sirkus. Ternyata, itu taktik untuk mengelabui rudal. Tapi, tak semua cerita berjalan mulus. F-14 Tomcat milik Amerika yang terkenal lewat film Top Gun di layar kaca sebenarnya jet generasi keempat pertama Amerika. Tapi sayap lipatnya yang rumit membuat biaya perawatannya selangit. Angkatan Laut Amerika hampir membatalkannya. Hingga Iran, sekutu Amerika yang dipimpin Shah Reza Pahlavi saat itu, memesan 80 unit. Hingga kini, jejak pesawat tempur generasi keempat masih menguasai langit. F-16 dipakai di 25 negara, dari Polandia hingga Singapura. Su-27 milik Rusia berkembang menjadi Su-35 yang sering menari, mengganggu jet NATO di Baltik. MiG-29 masih terbang di langit India dan Korea Utara. Tapi yang paling penting, mereka mengajarkan dunia bahwa dominasi udara bukan lagi tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling adaptif. Seperti kata John Boyd sebelum meninggal, teknologi itu alat, kemenangan datang dari pikiran yang bebas. Kemunculan jet tempur generasi kelima dimulai dari sebuah kegagalan di langit Kosovo tahun 1999. Jet generasi keempat seperti F-15 dan F-16 masih mendominasi, tapi rudal darat Yugoslavia berhasil menjatuhkan F-117 Nighthawk, pesawat siluman pertama yang dianggap tak terkalahkan. Insinyur Amerika sadar, teknologi siluman harus diintegrasikan ke jet tempur sejati.
Maka proyek bernama Advanced Tactical Fighter atau ATF yang sudah dimulai sejak 1981 pun dikebut. Dua perusahaan raksasa yaitu Lockheed Martin dan Northrop Grumman berlomba-lomba menciptakan jet tempur yang menggabungkan stealth alias siluman, kecepatan supersonik tanpa afterburner alias tanpa kebisingan, dan sensor yang amat canggih. Prototipe YF-22 Lockheed dan YF-23 Northrop yang semuanya milik Amerika diuji secara rahasia di Guru Nevada. YF-23 lebih cepat dan siluman, tapi YF-22 lebih lincah. Kami memilih elang daripada burung hantu, kata Letnan Jenderal Robert Bob Hedelund. Maka, pada tahun 1997, F-22 Raptor, pesawat tempur generasi kelima pun mengudara perdana dengan harga $150 juta per unit. Mahal, tapi dianggap layak untuk melawan ancaman Soviet yang sudah runtuh. Mengetahui hal ini, Rusia berjuang bangkit. Setelah Uni Soviet kolaps, program jet generasi kelima terbengkalai hingga Presiden Putin menyuntikkan dana pada tahun 2000-an. Perusahaan Sukhoi, yaitu Biro Desain Legendaris pencipta jet tempur Su-27 generasi keempat, ditugaskan untuk membuat PAKFA, yaitu Perspektivní Aviat Uni Kompleks Frontovoi Aviacji, alias kompleks penerbangan masa depan untuk penerbangan front. Maka, prototipe jet tempur generasi kelima bernama Su-57 akhirnya terbang pada tahun 2010. Tapi mesinnya bermasalah. Bahan silumannya juga kurang sempurna, lapisan radar absorbingnya mudah rusak oleh cuaca dingin Siberia. Tapi, setelah berbagai usaha, di tahun 2017, Sukhoi Su-27 akhirnya resmi mengudara dan operasional. Rusia bahkan menargetkan akan memproduksi 1.000 unit Su-57. Di timur, Cina memainkan permainan panjang. Setelah membeli Su-27 dari Rusia pada tahun 1990-an, perusahaan bernama Chemdo Aircraft Industry Group diam-diam mengembangkan J-20 Mighty Dragon. Jet ini mengudara pada tahun 2011 tanpa peringatan dan tanpa pemberitahuan, sehingga membuat Amerika panik. Desainnya aneh, hidung runcing seperti F-22 milik Amerika, sayap delta seperti MiG-21 Rusia, dan ekor kembar yang mengingatkan pada F-35. Mereka bukan sekedar menjiplak, mereka meracik teknologi curian, kata analis militer Richard Fisher. Cina juga membeli mesin AL-31F milik Rusia, tapi J-20 awalnya terbang dengan mesin yang boros bahan bakar. Barulah pada tahun 2021, dengan mesin buatan sendiri, J-20 mencapai kemampuan Super Cruise. Hari ini, 200 unit J-20 menguasai langit di Laut Cina Selatan, memaksa Amerika dan sekutu NATO berpikir ulang tentang dominasi udara. Teknologi jet tempur generasi kelima bukan hanya pada badan pesawat, tetapi juga pada otaknya. F-22 dan F-35 milik Amerika menggunakan sensor fusion, radar, kamera inframerah, dan data dari satelit digabungkan menjadi satu gambar di layar pilot. Bahkan, rudal AIM-260 JATEM milik Amerika dan K-77M milik Rusia bisa mengunci target dari jarak 200 km, melebihi jarak pandang manusia. Tidak hanya itu, F-35 milik Amerika yang dikritik karena lambat disebut quarterback udara karena kemampuannya mengirim data ke kapal perang, drone, dan jet lain. Tapi tak semua generasi kelima berjalan mulus. F-22 Raptor milik Paman Sam dihentikan produksinya pada tahun 2011 setelah hanya 187 unit karena harganya selangit dan kurang relevan di era perang zaman sekarang. Sedangkan F-35, proyek bersama 9 negara dengan anggaran $400 miliar sering dikritik karena bobot berlebihan, software error, dan biaya perawatan $36.000 per jam terbang. Ini seperti membeli Ferrari tapi harus servis ke bengkel sepeda. Sedangkan Rusia gagal ekspor Su-57 karena sanksi barat. Sementara Cina kesulitan mengekspor J-20 karena ketakutan teknologinya bocor.
Pertarungan jet tempur generasi kelima yang sesungguhnya terjadi di langit Suriah dan Ukraina. F-22 Amerika pernah mengawal serangan ke pangkalan Iran di Suriah pada tahun 2020, menghilang dari radar Rusia yang mengawasi wilayah itu. Sementara itu, di Ukraina, Su-57 diklaim Rusia digunakan untuk serangan rudal, tapi foto satelit menunjukkan sebagian besar masih di darat. Mungkin karena takut sistem senjatanya dikompromikan jika ditembak jatuh. Maka di balik kemegahan itu, generasi kelima mengajarkan pelajaran pahit. Teknologi canggih tak menjamin kemenangan. F-35 Israel yang disebut mata dan telinga pasukan mereka tetap kesulitan melawan rudal darat Hizbollah dan Iran. Jet Cina J-20 yang gagah di parade militer belum teruji di medan tempur sesungguhnya. Generasi kelima itu seperti pedang bermata dua, kata Dr. Laura Salmon, ahli pertahanan di Berlin. Mereka memberi keuntungan, tapi juga membuat musuh berevolusi lebih cepat. Hingga kini, langit dunia bercerita tentang persaingan diam-diam. Di hanggar Lockheed Martin di Fort Worth, insinyur Amerika merancang F-35 Block 4 dengan AI untuk mengurangi beban pilot. Di Kedengwo, China, tim Cina menguji J-35 untuk kapal induk, sementara Rusia mencoba memperbaiki Su-57 dengan mesin baru. Tapi yang tak berubah adalah prinsip dasar bahwa jet generasi kelima bukan sekedar senjata, tapi simbol kepercayaan diri bangsa. Di masa depan, generasi keenam sudah di ambang pintu. Jet tanpa pilot, senjata laser, dan kemampuan berkelahi di ruang angkasa. Tapi untuk sekarang, F-22, F-35, Su-57, dan DJ-20 tetap menjadi pengingat bahwa perang modern dimenangkan bukan oleh yang paling keras berteriak, tapi oleh yang paling pandai bersembunyi, lalu menyerang ketika lawan lengah. Malam ketika radar hanya menangkap bisikan angin, mungkin itulah bayangan generasi kelima yang sedang berjaga.